Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggota saya sendiri Aufa Salsabila, Saya Ririn Sabarina. saya Arsita Wijastansi. Di sini kami akan membacakan hasil dari tugas psikologi pendidikan. Yang pertama adalah pengertian humanistik. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Pendekatan humanistik menekankan pentingnya pemahaman terhadap pengalaman subjektif individu, yaitu bagaimana individu menginterpretasikan dan memberi makna terhadap dunia dan pengalaman hidupnya. Pendekatan ini juga menganggap bahwa setiap individu memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pendekatan humanistik juga menekankan pada konsep pemberdayaan individu. Hal ini berarti individu memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan, mengendalikan hidupnya sendiri, dan mencapai potensi penuhnya. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya hubungan antara individu dengan lingkungannya, dan bagaimana lingkungan dapat mendukung perkembangan individu secara positif. Baiklah, selanjutnya ada tokoh-tokoh teori humanistik. Yang pertama ada Carl Roger. Menurut Carl Roger, belajar humanistik yang sepertinya tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik. Yang kedua ada Abraham Maslow. Teori belajar humanistik menurut Abraham Maslow ini adalah proses untuk mengerti sekaligus memahami siapa diri kita sendiri sampai potensi apa yang ada pada diri kita untuk kita kembangkan ke arah tertentu. Yang ketiga ada Arthur Comte. Nah, menurut Arthur Comte ini belajar teori humanistik terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Adapun contoh teori dari Carl Roger itu yaitu Aji adalah anak yang cerdas. Akan tetapi jika dia tidak ingin belajar, maka dia tidak belajar seperti belajar bahasa Indonesia. Maka dia tidak belajar, dia tidak ada semangat belajar, namun dia memahami mata pelajaran tersebut. Selanjutnya ada teori tentang Abraham Maslow. Misalnya Yudi adalah siswa yang rajin. Nah, dia tertarik dengan mata pelajaran olahraga. Contohnya salah satu di cabang olahraga bulu tangkis, dia tidak hanya tertarik. Yudi ini juga ingin mengikuti klub atau komunitas bulu tangkis, sehingga Yudi ini bisa lebih mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sendiri. Selanjutnya ada teori Arthur Comte, yaitu contoh dari teori Arthur Comte itu ialah ada seorang anak tidak bisa matematika ataupun sejarah, bukan berarti dia bodoh, tetapi dia tidak mau atau terpaksa, sehingga anak tersebut sebenarnya tidak ada alasan penting untuk mereka mempelajari mata pelajaran tersebut. Yang selanjutnya itu ada ciri-ciri belajar humanistik. Di sini kami membahas ada 3 ciri-ciri belajar humanistik. Yang pertama itu menekankan pada perkembangan positif. Kemudian ciri-ciri yang kedua itu belajar dianggap berhasil jika siswa memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Kemudian ciri-ciri humanistik yang ketiga adalah memandang belajar sebagai proses individu yang meliputi kognitif, psikomotorik, dan afektif. Selanjutnya untuk pembahasan terakhir kami ialah kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Yang pertama itu ialah kelebihan dari teori humanistik. Kelebihannya yang pertama ialah siswa merasa senang berinisiatif belajar. Kemudian kelebihan yang kedua itu ialah guru menerima siswa apa adanya, memahami jalan pikiran siswa. Kemudian untuk kelebihan yang ketiga ialah siswa memiliki pengalaman yang banyak. Yang terakhir itu ialah kekurangan dari teori humanistik. Kekurangan yang pertama ialah bersifat individual.
bukan sosial. Kemudian yang kedua ialah sulit diterapkan dalam konteks yang praktis. Kemudian untuk kekurangan dari teori humanistik yang terakhir ialah siswa yang tidak mau memahami potensi diri akan ketinggalan dalam proses belajar. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video